Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Helisa Putri. Saya Rima Priyanti. Saya Eka Fadila. Saya Ika Hudayani. Dan saya Novria Amanda. Kami dari kelompok 10 kelas 1A, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Pemanasan global atau global warming, juga disebut perubahan iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global menjadi alasan terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh produksi gas rumah kaca yang notabene adalah ulah manusia. Emisi karbon dioksida Indonesia adalah 800 juta ton atau 1/10 emisi karbon dioksida Amerika Serikat, dan emisi yang berasal dari alih guna lahan adalah 600 juta ton. Salah satu penyebab utama emisi global ialah penciptaan energi yang menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil, hanya sekitar seperempatnya yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya. Lantas apa hubungan meningkatnya gas rumah kaca dengan perubahan iklim? Gas rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas rumah kaca seperti CO2, metana, siklus air, dan gas lainnya untuk menjaga kehangatan di bumi. Kegiatan manusia seperti industri, penggunaan transportasi, dan penebangan hutan banyak melepaskan karbon dioksida. Dengan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi dan diserap atmosfer. Dengan kata lain, semakin banyak gas rumah kaca yang berada di atmosfer, maka semakin banyak pula panas matahari yang terperangkap di permukaan bumi, atau yang lebih dikenal dengan nama efek gas rumah kaca. Dampak dari pemanasan global yaitu suhu yang lebih panas, musim kemarau yang berkepanjangan, kenaikan suhu dan permukaan laut, hilangnya ekosistem dan spesies, kekurangan makanan, kemiskinan dan pengungsian, serta risiko kesehatan. Cuaca ekstrim dan perubahan suhu yang menyebabkan curah hujan maupun kekeringan merupakan dampak dari pemanasan global. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banyaknya kerugian baik materi maupun fisik. Bencana seperti badai, banjir, maupun longsor sangat mustahil terelakkan jika mengingat pepohonan sudah banyak ditebang dan tidak ada yang bisa menahan dan menyerap air dengan baik di permukaan bumi. Tak hanya badai banjir ataupun longsor, hilangnya ekosistem satwa dan spesies juga salah satu dampak dari penebangan hutan yang tidak manusiawi. Para manusia dengan egois menebang demi memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak pada bumi kita ini. Selain penebangan, ada pula kejadian kebakaran hutan, yang lagi-lagi merugikan para spesies maupun manusia. Spesies kehilangan tempat tinggal, kabut asapnya juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Perubahan pola cuaca ekstrim dapat meningkatkan penyakit, bahkan kematian. Sementara sistem perawatan kesehatan kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Mulailah dengan tindakan-tindakan kecil untuk membantu mengatasi krisis iklim, reboisasi, atau penanaman pohon kembali agar dapat melindungi atmosfer dan emisi dapat berkurang. Hemat energi di rumah, usahakan jalan kaki, bersepeda jika dekat, atau naiklah transportasi umum jika menempuh jarak yang jauh demi mengurangi pemakaian yang berlebihan. Gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang.